seseorang atau seorang aparatur negara yang menghalang-halangi seorang jurnalis ketika dalam kerja atau menghapus karir jurnalistik, maka dia akan dipenjarakan selama 3 tahun. Wah, ancamannya cukup itu ya. Cukup kalau dia masyarakat biasa, ya itu 2 tahun. Kalau dia aparatur negara 3 tahun. Gitu. Ya, kita punya ranking kemarin kan tahun lalu yang 2 tahun lalu kan 10 kita masuk 10 besar ya. Tapi setelah itu jatuh 20. Dan tahun ini 39. Ini tadi indikatornya kan ya ada intervensi dari orang-orang pemerintah ke dalam newsroom media. Kemudian ya karena negara kecil kan ya jelas mungkin tidak sampai kalau satu provinsi tidak mungkin satu kabupaten misalnya. Kalau karena negara kecil jadi jumlahnya sangat kecil. Sekitar 70-an media. 70-an media cetak dan siber? Kalau siber ya sekitar 10-an. 10? Oh ya. Kalau cetak ya sekitar 6 lah. 6, kemudian TV 3, kemudian radio komunitas sama radio yang banyak. Radio yang banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penonton LPDS Circle ya, podcast LPDS Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Jurnalisme Profesional Indonesia. Jadi hari ini kami kedatangan tamu istimewa ya. Selamat datang Pak Bung Riko. Nama lengkapnya Pak Alberico da Costa Junior. Betul Pak ya? Ya betul. Ya. Terima kasih. Pengucapannya bagus itu. Ya mungkin bisa Portugis juga ya. Ya, betul. Kami panggil dengan sebutan Bung Riko. Iya. Ya, Bung Riko ini Dewan Pers dari Timor Leste. Ya, ini masih saudara kembar kita. Ya. Iya. Dari Timor Leste, beliau ke LPDS bersama rombongannya sekitar totalnya berenam. Berenam untuk 5 hari ke depan workshop tentang uji kompetensi wartawan untuk wartawan di Timor Leste. Nah, apa saja yang beliau butuhkan atau kerjasama seperti apa yang diinginkan dari Timor Leste dengan LPDS selama kunjungan 5 hari ke depan ini, saya bersama penguji LPDS namanya Pak Lestantio Baskoro, Lestantia R Baskoro, biasa dipanggil Cak Bas. Oke. Ya, Cak Bas. Cak Bas ini maskot LPDS juga. Jadi seperti Pak Jainal Arifin juga. saya dengan Cak Bas ya kita diskusi santai ya. Singkat saja ya, kita bicara dengan Bung Riko tentang kemerdekaan pers di Timor Leste dan apa saja yang ingin diambil ilmu dari di LPDS ya untuk di Timor Leste. Saya kira itu sebagai pembukanya. Mungkin Pak Bas ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Iya, saya pengen tahu Bung Riko ini. Wah, ini nih kita harus baca dulu nih. Ini Direktur DADM. Ini bisa jelaskan nih Bung Riko nih. Tadi dijelaskan kalau itu disingkat. Sebenarnya dalam bahasa itu nggak tahu Portugis. Direktur Desenvolvimento itu bilang direktur pengembangan media. Itu media. No analisa, itu bilang direktur pengembangan media dan analisis atau monitoring. Analisa dan monitoring. Okay. Jadi Dewan Pers dalam Portugis jadi ya. Oke. Berarti direktur pengembangan media dan monitoring Dewan Pers Timor Leste dan analisa. Nah ini yang menentukan. Sangat berkaitan dengan biasanya pelanggaran etik lah. Ada misalnya ada berita-berita yang mungkin dianggap melanggar kode etik, ya kita menganalisis itu, kemudian dibawa ke sidang pleno, kemudian para member mengambil keputusan. Kalau melanggar ya apa yang kita lakukan, Dewan Pers harus lakukan gitu. Berapa jumlah media Bung Riko di Timor Leste? Ya karena negara kecil kan, ya jelas mungkin tidak sampai. Kalau satu provinsi tidak mungkin, satu kabupaten misalnya. Kalau karena negara kecil jadi jumlahnya sangat kecil. Sekitar 70-an media.
17 media cetak dan siber? Kalau siber ya sekitar 10-an. 10? Oh ya. Kalau cetak ya sekitar 6 lah. 6, kemudian TV 3, kemudian radio komunitas sama radio yang banyak. Radio banyak. Oke. Banyak sekali itu radio komunitas yang berbasis di kabupaten-kabupaten. Yang ini yang sangat bermanfaat karena secara geografis Timor Leste kan berbukit-bukit, sehingga agak susah juga masyarakat kita mengakses informasi. Jadi keberadaan radio komunitas itu juga sangat membantu. Ya, selain kehadiran platform internet platform internet yang jarang dipakai, dijangkau oleh orang-orang yang di kabupaten atau di kecamatan. Orang-orang yang mengakses media-media platform internet itu mereka yang di kota seperti di Dili atau di kota kabupaten karena masalah internet juga. Kalau yang radio itu di daerah ya? Di daerah ya. Tapi di Dili juga ada beberapa, mungkin ya sekitar 5 lah radio. Tapi menarik, lebih banyak radionya daripada orang suka mereka di sana, masyarakat sukanya itu radio ya. Lebih sukanya radio ya. Sebelum lebih lanjut saya mau tanya itu seberapa media Indonesia, TV, radio atau siber ini kemudian masuk ke atau dibaca atau dilihat oleh migran ke sana ya. Iya, dilihat oleh rakyat Timor Leste. Apakah ada atau udah nggak ada lagi mereka? Nah, itu masih sangat banyak itu. Karena ya mungkin media-media Timor Leste kan karena negara baru ya jelas program-programnya kurang menarik. Mungkin bagi publik Timor Leste. Sehingga mereka lebih suka media-media negara tetangga seperti Indonesia. Mereka lebih banyak akses Metro, TV One. Kalau SCTV itu mereka lebih banyak ke sinetronnya. Oh, sinetron. Waduh. Kemudian ada Antv juga kan? Iya. Antv sama Indosiar. Iya. Jadi Indosiar di sana lebih terkenal juga karena sinetronnya itu. Ini di desa atau di Dilinya? Di Dili sama di desa juga. Ya. Sehingga ini membuat anak-anak di sana masih bisa berbahasa Indonesia. Walaupun bahasanya bukan bahasa baku ya. Bahasa resmi, bahasa yang baku, tapi bahasa sinetron yang kita dengar itu. Iya. Istilah gua gitu udah masuk mereka ya. Ada itu. Kemudian program-program yang di sana sering mereka akses itu yang misalnya editorial ya. Untuk kalangan media, kalangan jurnalis itu sering mereka menonton itu yang dari Metro itu, editorial media Indonesia. Kemudian ada kalau di TV One itu ada debat itu, ada beberapa program debat yang di situ. Ya itu mereka mengikuti juga. Ya. Bang Riko, sejauh mana undang-undang pers, ini kita langsung aja karena ini soal pers dan ada orang Dewan Pers. Sejauh mana undang-undang pers melindungi kemerdekaan pers di Timor Leste? Saya pikir sebelum ke undang-undang Timor Leste banyak juga meratifikasi konvensi internasional. Ya sekitar 10-an itu. Itu dibuat supaya menjamin demokrasi kita yang lagi dibangun ini. Kemudian juga bagaimana menjamin kebebasan pers di Timor Leste. Sehingga itu kita termasuk juga yang di artikel 19 itu diratifikasi sama parlemen kita. Kemudian di undang-undang kita itu ada pasal 40-41. Artikel 41 pasal 41 itu menjamin kebebasan pers dan kebebasan mengakses informasi. Itu diberi kebebasan kepada wartawan untuk bekerja. Tidak ada intervensi apapun. Setelah beberapa tahun kita menjadi negara dalam mungkin 10 atau hampir 15 tahun kemudian terbentuklah Dewan Pers. Tapi sebelum Dewan Pers terbentuk itu disusunlah, didraftlah undang-undang pers itu yang diturunkan dari undang-undang konstitusi kita dari pasal 40-41 ya. Sehingga kebebasan pers lah di sana terjamin. Ada pasal 1, pasal yang di sana misalnya pasal 41. Misalnya kalau seseorang atau seorang aparatur negara yang menghalang-halangi seorang jurnalis ketika dalam kerja atau menghapus
karir jurnalistik, maka dia akan dipenjarakan selama 3 tahun. Wah, ancamannya cukup itu ya. Cukup kalau dia masyarakat biasa, ya itu 2 tahun. Kalau dia aparatur negara 3 tahun gitu. Jadi undang-undang kita itu agak lex spesialis lah. Iya. Cuman karena kebetulan di sana kita defamasi, pencemaran nama baik kan tidak dipidanakan. Iya. Sehingga setiap kasus, segala macam kasus yang berkaitan dengan pemberitaan itu harus dibawa ke Dewan Pers. Dewan Pers diselesaikan melalui mediasi. Jadi kebebasan pers bisa dikatakan sangat terjamin. Masyarakat di sana sangat mengerti peran media. Mereka sangat mengerti. Hanya yang persoalan menjadi tantangan bagi kita itu adalah para politisi. Ini para politisi. Tapi pemimpin kita bagus. Misalnya Pak Horta atau yang lain. Tapi para menteri yang ada yang kadang tidak mengerti itu. Sehingga sekarang yang kita persoalkan sekarang, kita punya ranking kemarin kan tahun lalu yang 2 tahun lalu kan 10, kita masuk 10 besar ya. Tapi setelah itu jatuh 20. Dan tahun ini 39. Ini tadi indikatornya kan ya ada intervensi dari orang-orang pemerintah ke dalam newsroom media. Kemudian ada aparatur negara yang menghalang-halangi kerja jurnalis. Ini menjadi indikator ya. Kalau wartawan di sana itu, kalau di Indonesia ini kan hampir tidak ada siapapun, dalam tanda petik siapapun bisa jadi wartawan. Ya, meskipun ada beberapa yang misalkan harus S1 ya. Tapi kalau di sana apakah ada ketentuan khusus seorang jadi wartawan? Kalau menurut undang-undang kita itu sebenarnya bisa siapa saja menjadi wartawan. Cuma ada 3 kategori. Misalnya jenjang pendidikan. Ada atau yang jenjang pendidikan misalnya tingkat SMA bisa jadi wartawan juga. Dia sarjana tapi bukan sarjana jurnalistik juga nggak apa-apa. Tapi kalau disertifikasi oleh Dewan Pers ya dia harus mengikuti ada syarat-syarat yang di situ. Dia harus magang segala macam itu harus dilakukan dulu. Kemudian baru dia menjadi seorang wartawan profesional. Tapi ada perbedaan antara yang lulusan SMA dengan yang lulusan sarjana? Iya, itu hanya durasinya aja, durasi magangnya aja. Kalau durasi misalnya untuk orang-orang jurnalistik itu 6 bulan. Tapi kalau sarjana, tapi mungkin di wilayah lain, hukum atau ekonomi itu 12 bulan. Kalau jenjang pendidikan SMA, tingkat SMA itu 18 bulan, itu agak lama lah. Jadi artinya undang-undang itu menyatakan bahwa pendidikan minimal SMA, SMP nggak bisa ya? SMP nggak bisa. Kalau kita kelihatannya nggak ada aturan itu. Artinya SMP juga bisa. Bisa ya. Bisa. Nah, tapi ini makanya kita ada UKW untuk menunjang kompetensi. Ini kalau ini undang-undang udah langsung minimal disebutkan SMA dan sederajat. Ya. Cuman kalau UKW-nya agak beda itu. Kalau di sini kan ada kategori ya, ada misalnya yang utama, muda, dan utama. Itu. Kalau di sana tidak. Kalau sudah disertifikasi ya wartawan profesional semua. Istilahnya sertifikasi ya. Ya. Nah, sekarang berkaitan dengan kedatangan Bung Riko dengan kawan-kawan ke LPDS ini. Tolong ceritakan aja. Ini sebenarnya mau menimbang ilmu juga ini. Ilmu dari teman-teman di LPDS, wartawan-wartawan senior di sini. Ya kita dari Timor Leste sudah, artinya kan dengan Dewan Pers Timor Leste dengan LPDS kan kerjasamanya udah lama. Beberapa tahun yang lalu. Sudah dekat lah hubungan kita ya. Ya sudah terlalu dekat. Kemudian itu kan disahkan melalui agreement ya. Ada MOU di situ. Kemudian sebenarnya kita datang tahun lalu, cuma ada perubahan politik dan perubahan kebijakan ya. Tahun ini baru bisa diwujudkan itu. Kita bisa datang. Jadi di sini supaya kita mempelajari standar pedoman yang mungkin lebih baku lah, seperti yang dimiliki oleh teman-teman Dewan Pers di sini. Setelah itu mungkin kita sudah ada draftnya, cuma
tadi di diskusi itu saya bilang ini terlalu umum. Kita mau mungkin setelah ini ya kita merevisi sesuai dengan konteks di sana itu. Bung Riko, saya pengen tahu bagaimana proses seorang wartawan di Timur Leste mendapat itu melalui sertifikasi itu, kemudian mereka mendapat apa? Nah, sebagai gambaran, kalau kami Dewan Pers Indonesia kan ada UKW, uji kompetensi wartawan. Nah, kalau dinyatakan sebagai lulus wartawan muda, itu kemudian mereka akan mendapat sertifikat atau semacam tanda, kemudian nama mereka akan terpampang di Dewan Pers, situs Dewan Pers. Orang semua bisa melihat. Mereka mendapat kartu juga dan semacam itu lebih bagus lagi itu. Nah, contoh bagus. Kita bisa mengadopsi situ. Nah, betul itu. Nah, untuk ikut UKW itu para wartawan yang tingkat muda, artinya paling pertama kali di jenjang paling bawah itu setahun menjadi wartawan, minimal setahun. Kalau dia masih kurang nggak bisa, baru dia boleh ikut dengan melalui sejumlah UKW ya. Ada 11 mata uji. Ada menulis berita, ada cara wawancara, kemudian ada bagaimana rapat redaksi, ada kemudian kode etik. Nah, ada 11 mata uji. Nah, bagaimana kalau pelaksanaan semacam sertifikasi di Timor Leste itu? Di Timor Leste hampir sama juga, cuman di sana itu menurut undang-undang kita itu ketentuannya 2 tahun menjadi seorang jurnalis, dia 2 tahun di perusahaan media. Di perusahaan media, kemudian prosesnya misalnya kalau dia mau magang dulu, setelah magang kemudian ujian dulu baru disertifikasi. Jadi kita harus dapat ada surat pengajuan dari newsroom ya, dari medianya ke Dewan Pers, bahwa ini wartawan kami ini mau ujian ini ya. Kemudian kita proses berdasarkan ketentuan yang ada. Ya, setelah misalnya kalau dia magang di situ habis sesuai dengan kategori tadi, kalau dia di bidang jurnalisme ya 6 bulan lah. Kalau dia sarjana tapi di bidang lain ya 12 bulan itu. Kalau setelah itu selesai, kemudian ada lokakarya dari Dewan Pers, ada materi-materi itu disampaikan dulu. Setelah itu baru hampir sebulan itu habis, kemudian itu baru ujian. Ujian itu materinya hampir sama, ada kode etik, kemudian ada wawancara segala macam, menulis, pengeditan segala macam itu diuji dulu ya. Setelah itu kalau dia lulus ya oke. Kalau tidak lulus kita ulang lagi. Siapa penyelenggaranya? Ini yang berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan bisa lembaga uji yang diuji oleh Dewan Pers. Tapi kalau menurut undang-undang pers kita, pengujinya itu lembaganya itu Dewan Pers sendiri. Sehingga kami datang ini. Ya, dari kita yang datang semuanya dari Dewan Pers. Jadi merangkap tugas juga sebagai lembaga uji disebutkan di undang-undangnya. Di undang-undang itu tidak boleh dari lembaga lain. Kecuali undang-undangnya dirubah ya. Jadi Dewan Pers yang uji, bukan anggota Dewan Pers ya, Dewan Pers yang uji. Ya, Dewan Pers ya. Anggota juga bisa, juga bisa. Sebenarnya anggota. Cuman ya harus tapi di sana kalau yang mau penguji itu harus ada sertifikatnya juga. Sehingga kami datang ini. Ada kategorisasi wartawannya nggak? Kalau di sini kan muda, media utama. Itu tidak. Di sana tidak. Itu hanya satu. Kalau sudah sertifikasi sudah punya kompetensi. Ya, sudah kompeten itu. Jadi Bung Riko ini bisa jadi penguji atau sudah jadi penguji? Sebelumnya sudah jadi penguji ya. Cuma belum disertifikasi. Walaupun bukan anggota Dewan Pers kan? Karena undang-undangnya menyatakan Dewan Pers yang penting. Artinya teman-teman lain yang datang sekarang ke LPDS itu mereka bisa menjadi penguji. Ya, mereka bisa. Yang penting ada sertifikasinya. Ada sertifikasi untuk menjadi penguji. Ya, kemarin kan saya sama teman-teman saya belum, tapi bisa. Ya, tapi ada keputusan dari sidang pleno bahwa ini bisa memberi ujian ya. Nah, saya pengen tahu berbeda ini, apakah ada perbedaan atau persamaan antara anggota Dewan Pers Timor Leste sama Dewan Pers di Indonesia? Unsur-unsurnya. Dari siapa saja jadi Dewan Pers. Dan kebetulan undang-undang kita juga mengadopsi banyak hal dari undang-undang pers Indonesia sama Portugal. Ya, jadi ada kemiripan itu. Cuman di sana Dewan Pers kita anggotanya 5 orang saja. 5 orang. Karena mungkin karena negara kecil kan. Indonesia 9. Cuman ya
unsur-unsurnya tadi ya. Kalau dari unsur jurnalis itu ada 2 orang. 2 orang. Kemudian dari unsur media, pemilik media, di sana kita panggil pemilik media ada 1 orang. Kemudian ada utusan 2 orang dari parlemen yang dipilih oleh parlemen. Oh, yang dipilih oleh parlemen. 1 ahli media yang punya pengetahuan tentang media lah. Ya, ini ada yang wartawan aktif dan ada juga ex wartawan. Kemudian yang kedua itu adalah seorang ahli hukum. Ahli hukum. Ya, sehingga nanti di sana kalau ada persoalan hukum kan dia bisa bantu. Di parlemen ya. Ya, di parlemen. Ya. Nah, dan kemudian dari 5 itu memilih ketuanya ya? Ya, itu mereka memilih ketuanya sendiri. Setelah proses pemilihan habis, mungkin salah satu jadi presiden, nanti kemudian kita suratin lagi parlemen. Parlemen kemudian parlemen yang akan menentukan agendanya kapan baru dilantik gitu. Setelah itu ya baru mereka kerja. Cuma mungkin sama juga di sini mereka tidak digaji. Ya, untuk menjaga independensi mereka tidak digaji. Mereka mungkin hanya ada honorer, misalnya ke kabupaten ada kegiatan di sana di Buan Sako, misalnya ke Jakarta per dimnya dikasih. Dengan masa jabatan kalau di kita kan 3 tahun nggak salah. Di sana 4 tahun. Ya, agak lama ya, 4 tahun. Ya, betul 3 tahun ya. Itu 4 tahun itu sesuai dengan periode pemilu atau tidak? Tidak. Kalau di sana pemilihan umum ya. Itu 5 tahun. Kalau ini 4 tahun ya. Dan bisa dipilih kembali. Bisa, tapi hanya 1 periode. Saya pengen tahu ini karena Bung Riko orang Dewan Pers ini problem atau pengaduannya apakah cukup banyak Mas Presiden? Dan kalaupun banyak ini ataupun ada ini yang paling banyak dominan itu pengaduan tentang apa dari publik? Pengaduan misalnya yang terlalu banyak tidak di sana jarang sekali. Kalau dibanding dengan Dewan Pers ini setiap hari ada kasus ya. Kalau di sana jarang sekali. Tapi yang sering diadukan itu pemberitaan. Ada tidak puas karena salah kutip, kemudian ada judul-judul yang menghakimi, tidak sesuai dengan kutipan. Itu yang diajukan ke Dewan Pers. Tapi karena publik di sana ada yang belum mengerti prosesnya, alur penyampaian itu, penyampaian kasus itu belum mengerti ya. Jadi terkadang seharusnya kan menurut hukum kita, undang-undang kita itu kalau ada publik yang mempersoalkan sebuah berita harus ke redaksi dulu. Kalau redaksi tidak tanggapi baru ke Dewan Pers ya. Cuman ini mungkin karena kita perlu sosialisasi supaya masyarakat bisa selama ini langsung ke Dewan Pers itu maksudnya. Dan tidak melalui media dulu ya, langsung tahapnya lompat ke Dewan. Langsung ke Dewan Pers ya. Yang kalau soal pemukulan juga sebenarnya misalnya menghalang-halangi wartawan ada juga. Itu Dewan Pers langsung turun tangan. Sempat. Berarti pengadunya medianya. Dewan Pers langsung turun tangan. Misalnya ini ada seorang menteri, ada seorang anggota parlemen yang menghalang-halangi Dewan Pers juga sama asosiasi jurnalis kita mengambil posisi. Itu sebenarnya tidak boleh itu. Menarik, rencananya di Jakarta dengan LPDS berapa hari ini? 5 hari. 5 hari. Kemarin hari ini ya 3 hari lagi kan. Fokusnya apa nih oleh-oleh untuk materinya terlalu banyak kan ya. Tadi ada kode etik itu sangat bagus sekali. Kode etik, kemudian tadi sejarah UKW-nya itu. Kemudian nanti ada pendataan segala macam. Ini bagi Dewan Pers Timor Leste ini sangat bagus, ini menjadi bekal buat kita di sana. Menjadi referensi yang luar biasa buat kita supaya kita bisa memiliki pedoman yang lebih bagus lah, yang standar lah seperti yang dimiliki oleh Dewan Pers Indonesia di sini. Saya pengen tahu kalau misalnya orang mau bikin media di Timor Leste ini gimana regulasinya? Apakah bisa langsung bikin media harus lapor ke Dewan Pers atau gimana? Itu sebenarnya free juga kan ya. Free juga ya, sama kayak Indonesia juga ya. Mau bebas, karena kita kan juga tidak suka siup-siup yang dulu itu ada pengalaman sejarah kan. Jadi mereka media bebas berbeda, tapi
kalau menurut undang-undang pers itu mereka bisa daftar di Dewan Pers, tapi secara administratif. Dan itu bukan obligasi. Oh, bisa ya, bukan obligasi ya. Bukan obligasi. Tapi mereka kalau misalnya mereka kalau di ada media komersial, dia harus mendaftar di itu ada institusi publik yang di situ kita panggil survei. Namanya? Survei. Layanan itu. Ya, survei ya. Itu harus daftar di sana untuk usaha bisnisnya itu. Oh, usaha bisnis. Media. Berkaitan dengan bisnis berarti ya. Ya. Kalau Dewan Pers itu ya itu berhubungan dengan jurnalismenya itu. Jurnalisme, oke. Jadi tugas, saya nggak tahu. Kalau tuh Dewan Pers di Indonesia ini kan kalau secara undang-undang kan tugasnya menjaga kemerdekaan pers, mengusahakan penyelesaian sengketa, mendata pers. Nah, kalau di Dewan Pers sana kira-kira tugasnya sama ya. Tugas utama Dewan Pers adalah bagaimana menjaga kebebasan pers itu. Dan itu cantumkan dalam undang-undang tentang pers Timor Leste ya. Itu di pasal 44. Pasal 44. Itu kemudian juga menjaga mengontrol pelaksanaan kode etik. Nah itu ya. Kemudian juga membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan media. Ya itu tercantum juga di situ. Jadi intinya adalah bagaimana menjamin kebebasan pers di Timor Leste agar menjaga proses demokratisasi yang lagi berlangsung itu. Dan pers Timor Leste juga sering menjadi di Indonesia ini kan sekarang lagi rame karena berbagai masalah termasuk ekonomi, kan ada PHK segala macam yang kemudian menjadi keprihatinan dan beberapa juga mengadu ke Dewan Pers. Apakah di Timor Leste juga hal demikian juga terjadi, Bung Riko? Ada beberapa kasus juga sebenarnya itu misalnya ada pemecatan wartawan, perusahaan media, kemudian pemotong gaji segala macam itu. Cuma menurut undang-undang pers itu Dewan Pers tidak bisa sampai di sana. Kita mungkin dalam level advokasi bisa, tapi itu sebenarnya tugasnya asosiasi sebutkan ya. Asosiasi jurnalis untuk bisa membantu teman-teman wartawan kalau mereka mengalami masalah seperti itu. Kemudian ke pihak tenaga kerja, di sana kita panggil CVP ya, supaya bisa melakukan mediasi sehingga mereka tidak kehilangan hak mereka. Jadi hanya fokus pada kontennya, konten jurnalismenya. Nah ya, sama kebebasan persnya itu. Misalnya kalau tahun lalu kan ada intervensi dari seorang menteri muda ke ruang redaksinya public broadcaster RTTL itu. Kemudian ya Dewan Pers ya mengambil posisi, kita melakukan investigasi. Ternyata betul-betul dia melakukan intervensi. Sehingga tahun ini indeks kita turun itu. Nah, setelah menemukan tadi investigasi, apa langkah selanjutnya? Apakah Dewan Pers kemudian melapor kemana atau beri teguran atau gimana, atau sekedar disimpan aja hasil investigasi itu? Sebenarnya kalau mau dibawa ke pengadilan juga apa-apa. Tadi pasal 41 itu. Itu kan menghalangi itu. Intervensi. Ya. Tapi kemarin itu hanya sidang pleno menentukan kita suratin aja itu si menteri itu. Jangan ulangi lagi, kalau tidak dibawa ke pengadilan. Gitu. Terus terhadap media itu media itu sendiri tidak mengadu ya? Ya tidak mengadu. Masalahnya karena mereka agak takut juga. Jadi ada dilema dan mereka dalam situasi dilematis kan. Baik, saya kira ini mah Cak Bas, gimana? Sudah cukup ya? Cukup ya, oke. Karena Bung Riko ini akan melanjutkan sesi materi siang ya, lanjut lagi untuk mendapatkan pelatihan dan pengalaman penguji di Timor Leste nanti. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga karena sudah mengundang saya sini ya ke podcastnya. Ya, kerjasama kita semakin erat, kemerdekaan pers di Timor Leste juga berkualitas gitu, dan bagi jurnalisme juga menguntungkan. Saya kira itu. Cak Bas, Bung Riko, terima kasih sudah hadir dalam LPDS kali ini. Kita bertemu lain waktu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.